sih biasanya ngobrol dulu. Yang pertama tuh suami, terus orang tua. Kalau suami saya sudah kasih izin, saya tanya sama orang tua. Kalau orang tua saya bilang apa kata suami, berarti orang tua saya setuju, mengizinkan. Saya tanya anak-anak, ini penting nih anak-anak ditanya, karena kalau bagaimanapun mereka itu adalah bagian terpenting dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara kita. Apa ayo? Ketemu lagi dengan kita Bro Oki Dan Bro Jul. Ya, ketemu lagi Di After Office Hours. Ini podcast pertama kita Bang ya. Ya, pertama kita bersama tamu kita Ibu Revi Yuyarti. Panggilnya Ibu Yuyut. Dan kita Terus ngapain dulu? Kenalin dulu lah. Kamu Kenalin dulu. siapa? Mama kita, BM kita di BSI Sipin Bataroni. Oh iya, Ibunya cantik. Ya, ibu tercantik di sini. Tadi habis keliling-keliling Iya. Nah, After Office Hours Iya, kita Bu. rekaman. Rekaman. Agak bau keringat, enggak apa-apa kan? Bawa banyak duit. Justru kalau udah bau keringat, saya curiga. Curiga. Nah, kalau bau keringat, tapi tergantung juga bau keringatnya, bau keringat apa? Ayo kan keringat. Keringat. Itu apa dulu gitu, tergantung. Jadi Bu, gimana Bu? Kesan Ibu kami undang Ibu. Undang di rumah Ini sebenarnya bukan undangan, ini korban pertama. Korban pertama, jadi memang harus diuji coba dengan korban pertama karena supaya tahu kan Iya. mau ngapain, mau diapain. Yang jelas agak deg-degan juga nih mau diapain. Paling dingin sekarang di jalan. Jangan pegang. Jatuh. Ini mau ngapain ini gitu, kayak mau pada sidang jadinya gitu kan. Nah, kira-kira mau ngapain nih? Ki? Nah, kami ini gini Bu, kan kawan-kawan nih pengen kenal Ibu lebih dekat. Ya, Emang sama tidak kenal? enggak kenal kan sama Ibu. Cuma tahu dia Pak Cabang Sipin sudah. Iya. Gitu, ah. Ini kita kenalnya lebih dekat, Yo. biar akrab sama lengket Bu. Gitu. Kan ada program Kanwil ya, Ya. employee. Ya, kalian Kita kemas cara beda. dengan cara berbeda. Dan Ah. mungkin next ke depan bisa jadi Bro Yoki, Bro Ah. Oki nextnya Iya. gitu kan. Bro Jul, Bro Jadi Jul. korban Belajar pertama itu. Jadi saya korban pertama. Iya. Selanjutnya Selanjutnya ada lagi mungkin Kak Apri. iya, Dan bisa Kak Plo. Kak Flo Kak yang mau mencari-mencari kan. Ariel Batu. Iya. Ada satu bisa. Iya, boleh. Tahu yang mau mencari kayak Teddy kan Bu kan. Iya. Tadi gencar-gencarnya mencari sesuatu yang baru. Oh. Siapa yang dicari Teddy? Jangan bisa Bu. Oh. Sudah ada. Kan Bu, jadi kan kami itu udah survei. Iya. Yang ini kayak mana sih podcast kita nih? Iya. Ya, enak didengar lah sama kawan-kawan. Jadi didengar sama penikmatnya kan enak juga. Jadi kami survei lah ke kawan-kawan. Ada yang mau nanya nggak ke Ibu? Muncul lah nih Bu. Nah, Muncul lah botol muncul aja lah botol ini. aja ini. Yang tadinya saya kira ini arisan. Mau nyambut arisan apa ini? Oh, gitu ya. Jadi Ada kita berapa pertanyaan nih? Mewakilin atau tidak? mewakilin Oh. seluruh Karyawan. Karyawan Bu. Jadi, Tapi pertanyaannya tidak menjebak kan? apa sih jebakan? Ada jebakan Bu. Itu Jebakan. tapi sudah difilter Bu. Difilter ya? Filter tadi. Kalau Ini biar bisa naik Bu. oh, gitu. Tapi Biar tidak bisa tahu naik. yang nanya siapa juga tidak tahu. Nggak tahu Bu. Rahasia negara. Rahasia. Takutnya nanti tahu siapa yang nanya. Langsung Kalau dicatat. SP Bu. Mempengaruhi PR. Iya, itu dia Bu. Ini kita tahu-tahu bang besok. Besok lagi itu lawan siapa kira. Itu takutnya Bu. Jadi aturan mainnya gini beda Bu. Gimana Kami tuh? baca, Ibu nak jawab apa nak terima tantangan dari Bang Jul. Nah, enak Ibu baca Bu. Tantangan saya nggak berat. Cocok nggak Bu? Oke. Cocok, ya? Tunggu balas dendam. Aku dibilang namanya. Nah, kita mulai. Kita mulai Bu. Kita mulai. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Oke, Bang Jul Mudah-mudahan dikocok aja. Dikocok dulu. Kocok dulu. Kocok kayak pecah orang arisan. keluarin satu Bang. Ini keluarnya satu-satu. Kamu nih, ini Nggak bisa keluar. Kebiasaan. Kebiasaan lama-lama. Waduh, gini. Emang terkadang Bu, orang yang ngabur kan bagus kan Bu. Iya. apa dia? Ini Nah, kita apa pertanyaannya? Nah, ini bagus sih Bu. Ini pertanyaan sangat bagus nih. Ah, Orang lain yang tidak tahu kalau Ibu Yuyut Jawab.
Ya. Kalau pemarah, enggak, kalau pemarah Orang tahu. Oh. Kalau cerewet orang tahu semua. Apa ya yang orang nggak tahu? Saya punya sisi lembut. Aduh, cerita ini enggak yakin. Cerita ini kita gimana sih Enggak. yang orang yang nggak tahu. Sebenarnya bukan sisi lembut, tapi gini, saya itu terus terang teman-teman, saya itu tidak mengenal diri saya itu baru beberapa tahun ini. Jadi ternyata saya ini belum mengenal siapa diri saya selama ini, selama saya hidup, sampai akhirnya di suatu titik saya ketemu permasalahan di mana tidak ada satupun yang bisa bantu. Saya mencari solusi sendiri. Nah, ketika saya mencari solusi sendiri, terus kemarin saya lulus ODP kan dites tuh. Ya. Nah, lulus ODP dites, ada pelatihan. Di pelatihan itu kita mengenal karakter. Nah, pada saat pelatihan mengenal karakter itulah saya tahu ternyata saya punya sisi lain. Selain yang tadi itu yang orang lihat saya pemarah, cerewet, yang gitu kan. Jadi tuh makanya saya lupa itu kan, saya ada satu sisi singa. Kalau singa ini orangnya yang dominan ya, segala macam, lumba ini orangnya humble, menyenangkan gitu kan. Enak lagi. Ya, enjoy. Terus ada satu lagi tuh yang koala. Koala ini kan orangnya yang manis, introvert, yang malu-malu. Buaya enggak ada tapi. Bahaya beda. Kalau buaya kayak cuma ada punya jul. Manjul. Nah, ada satu lagi nih, yang satu lagi ini apa ya, koala apa satu lagi tuh. Nah, ini yang satu lagi nih ini tipenya agak lebih detail, teliti. Nah, yang gitu-gitu Jul. Nah, jadi pada saat saya ditanya sama sama mentor saya tuh, si mentor saya tuh nanya kan, coba kalian gitu kan, dari 4 ini berapa ini, coba kalian masuk ke sesi mana ya. nunjuk. Jadi dari kelas itu kan isinya 30 orang. Jadi yang singa itu yang menunjuk cuma 2 orang Jul. Tahu enggak siapa? Yang jelas satu saya. Satu lagi tahu enggak siapa? Tahu. Orang Pak Sirman. Bos Sirman. Orang BSI juga, orang kantor sini. Tahu. Belum. Benar. Jadi Arifan sama Arifan itu enggak boleh nyatu loh, ya. Benar. Jadi yang ngaku singa itu cuma saya sama Kak Fulu. Selebihnya dominan lumba-lumba. Sebagian koala. Jarang juga yang satu lagi tuh yang sesi yang sekali itu tuh yang apa namanya itu yang apa? Yang teliti tadi itu sedikit. Ternyata setelah dites, tes ada tes kepribadian judulnya. Akhirnya di situ ketahuan Jul. Ternyata secara mirroring saya memang terlihat seperti orang yang tipe singa dominan. Secara mirroring, di depan kamera. Ya. Di depan kamera kawan-kawan. Orang lihat mirroringnya saya, orang lihat itu saya memang seperti dominan gitu. Ketika orang hasil kepribadian, selfnya saya, pribadinya saya, tahu nggak apa? Apa coba? Koala deh kan. Enggak. Ternyata saya lumba-lumba. Secara Wih. kepribadian. Ternyata itu saya sisi kepribadian kamu, saya lumba-lumba, dan saya punya satu lagi selain lumba-lumba. Itu tadi tuh. Yang teliti tadi itu. Jadi kawan-kawan BM kami ini pakai lengkap gitu. Pakai lengkap. Jadi wajar lah ya. Nah, ternyata itu. Nah, terus itu secara tadi kan kalau mirroring, terus secara self ya, diri saya pribadi itu seperti itu. Terus satu lagi ketika saya ditekan, yang keluar itu adalah si singa. Nah, jadi makanya ketika orang mau ngajak saya, mau menyenggol saya itu memang senggol bacot jadinya gitu. Berarti intinya kami jangan pernah menekan ibu. Yang saya bayangkan. Karena yang dekat saya itu cuma boleh ada manajer. Jadi udah puas nih jawabannya. Nah, itu jadi itu sisi lainnya. Dan itu ternyata saya baru tahu, oh ini saya yang sebenarnya gitu. Karena saya terus terang saya tuh bingung, kenapa kok saya waktu jadi operasional saya nyaman, nyari selisih itu detail gitu tuh saya senang. Puas gitu kayak main puzzle. Saya nganggapnya kayak mainan itu, kayak main puzzle gitu, selisih pulang jam 9 jam 10 malam enggak masalah. Yang penting neraca saya selesai gitu. Itu dulu. Ketika jadi marketing kok senang juga ya. Kok rasanya enak gitu ketemu yang orang closing. Si lumba-lumbanya tadi juga. Kayak hari ini kan siap nih lumba-lumbanya. Jangan sampai siap. Sampai tanggal 25 ke atas lah ya. 25 ke atas. Senggol bacok. Nah, itu biasanya singgol agak keluar dikit itu. Hati-hati, Be. Nah, itu. Dah? Oke? Lanjut ya. Ya.
Aman berarti ya. Oke, kita Aku lihat lagi. lagi. Ya. Pelan-pelan aja kocaknya. Jadi bukan lembut sebenarnya ya Jul. Iya, Bu. Ini asli Enjoy. tanpa rekayasa ya kawan-kawannya. Sisi enjoy. Apalagi tuh Ki? Ngeri. Ngeri. Apa Ki? Ngeri kawan. Apa Ki? Ini saya baca, saya tengok depan dulu. Iya. Biar penasaran. Apa reaksi Bu Yuyun kalau diamanahkan jadi direktur salah satu perusahaan? Bang. Ini yang nanya nih sadis. Yang nanya nih sadis nih. Ini apa reaksi Bu kalau jadi direktur? Saya ingat kemarin berapa hari yang lalu kan ketemu Pak Wayono tuh, Uh-uh. regional head kita kan, Iya. regional manager. Jadi Pak Wayono salah satu pada saat beliau mau apa sama komite sama direksi untuk penunjukan region, katanya salah satu pertanyaan itu kenapa belum Oh, jadi iya. direktur? Berarti Iya. yang nanya ini Iya. orang dalam. Orang dalam, ini. dalam. Apa ya? Reaksi. Reaksi gitu. Iya. Nggak tahu lah ya reaksinya kira-kira gimana. Kalau reaksi kayaknya saya kayaknya tidak kepikiran dari situ satu. Jadi kalau ditanya reaksi mungkin yang pasti saya setiap terima amanah apapun itu amanahnya biasanya saya nanya dari ke sini ke dalam ini sanggup nggak, bisa nggak, kuat nggak, karena akan ada ekspektasi orang ke kita. Iya, benar. Jadi pada saat saya terima amanah itu bukan sekarang wah deh aku jadi enggak, justru nanya ya Allah ini cobaan apa Sanggup lagi. nggak ya? Nah Sanggup itu nggak ya, ini Allah? cobaan apa lagi nih, sanggup nggak jalaninya gitu, mampu nggak, karena harus ada tanggung jawab yang diikut, Iya. harus ada apa namanya tuh ya tanggung jawabnya jadi lebih besar Lebih lah luas, gitu. iya. Kayak sekarang dulu punya tim cuma 2 orang, 3 orang, sekarang sudah ada 20 orang. Gimana caranya dengan tanggung jawab ini bisa menyenangkan banyak orang kan gitu, itu jadi tanggung jawab kan. Iya. Jadi kalau saya pribadi ketika terima amanah mau apapun itu amanahnya pasti saya nanya lagi sanggup atau tidak, kuat Dengan atau best lah tidak. intinya, Bu, ya. Ya itu, dan bisa tidak saya benar-benar amanah dengan apa yang sudah diberikan ke saya. Itulah jadi ekspresinya gimana pasti merenung. Bisa dak ya Allah, sanggup dak ya Allah ya. Tambah berat. Merenung itu ya, sanggup dak ya Allah gitu nah. Karena tanggung jawabnya kan perempuan Jul. Jadi mungkin tanggung jawab di rumah di mana gitu kan, nah itu pasti ada gitu. Gimana Sekali sekali pun tengok ke istri. kamera, nah orang nggak nengok. Muncul lah katanya ya. Iya, sekali nengok ke kamera. Ibu ya Allah, Ibu ya Kan- Allah, kan- ya Ibu. Kesimpulannya aku bangga semua ngomong Nah, sama jadi kawan-kawan kesimpulan ini. kita lihat aja nanti. Tapi jangan lupa ajak kami Bu. Tergantung circle ibu tuh kan, ya itu tadi Bu ya, angka bicara kan Bu ya. Iya, nggak bicara. Angka bicara, kerja nyaman aja lah. Iya, Ah. betul. Jadi Jadi nyaman memang mungkin lah. tanggung jawab itu gimana caranya memang benar-benar ya harus bisa kita ini. Karena semakin kesini tuh mungkin faktor umur lah ya. Iya. Karena semakin kesini tuh saya merasa gini, ketika terima amanah itu lagi apa yang bisa saya lakukan dengan amanah ini? Kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita berikan ke orang sekitar dengan amanah yang kita bisa terima ini? Iya, betul, Gitu kan. betul. Apa yang bisa kita lakukan justru dengan amanah inilah kita justru Allah meringankan nanti gitu kan. Ininya timbangan kita nanti di situ. Saya justru itu jadi renungan Jol. Iya, Jadi benar. tidak serta merta menggebu-gebu. Wah aku pingin gitu. Kalau sekarang tuh sudah ada ke situ gitu. Tapi mau kan? Hah? Mau tapi. Tergantung kuat apa enggak, kuat apa enggak. Kalau memang Iya, rasanya enggak kuat untuk memikulnya, rasanya jadi beban dan justru jadi masalah di kemudian hari, saya lebih baik saya enggak. Tapi kalau memang saya rasanya kuat, saya menjalani, saya bisa, dan keputusan tak diambil sendiri tentunya. Ada pertimbangan Iya, iya. dari keluarga, Dari keluarga. dari mentor, gitu kan. Wah, aduh tuh di situ. Nah, dari keluarga, dari mentor, dari Ini mana-mana. saya sudah bersama lagi. Ah, sampai lah. Keluarkan jin dalam tuh. Nah, Nampain lu Bang? Asli. Ini saya nampain biasa dulu nih. gitu. Cemas ibu Bang. Cemas. nah ini bagusnya nih. Nah, Apa? bagaimana cara ibu membagi waktu antara kerjaan dan keluarga? Oh. Nah ini yang repot ibu. Yang nanya Akhir nih bulan mak, tiba-tiba mak. masuk. Nah, Yang nanya nih mak. Iya, ini mama nih, waktu Iya. mama nih. Memang ada juga beberapa emak-emak gitu ya, teman-teman kita yang berkarir lah, yang di kantor, yang di BSI terutama, yang nanya Bu, gimana Bu caranya ibu kok bisa? Sebenarnya dibilang bisa itu juga enggak. Cuma memang gini lah ya teman-teman, menurut saya
tadi kan saya sudah bilang untuk mengambil keputusan ini saya ambil apa enggak itu saya pasti berdiskusi dulu ya, terutama ketika kita terima amanah saya pasti biasanya ngobrol dulu. Yang pertama itu suami, terus orang tua. Kalau suami saya sudah kasih izin, saya tanya sama orang tua. Kalau orang tua saya bilang apa kata suami, berarti orang tua saya setuju mengizinkan. Saya tanya anak-anak, ini penting ya anak-anak ditanya, karena kalau bagaimanapun mereka itu adalah bagian terpenting dari kita. Anak-anak ini walaupun masih kecil kita di mata kita, mereka tuh tetap punya hak untuk tahu gitu. Apa ini yang diputuskan sama orang tua gitu. Karena yang kita putuskan itu kelak kan akan berpengaruh terhadap kepribadian, psikologisnya anak-anak gitu. Nah itu makanya kalau anak-anak bilang sudah oke, kasih pengertian ke anak. Awalnya pasti anak-anak berat lah gitu kan, apalagi waktu saya pisah ke lokal gitu kan. Tapi dikasih pengertian sama ayahnya, sama kakek neneknya gitu kan. Begini nak, keputusannya nanti begini, paling nanti kita begini, dah mereka oke. Terus tanya sama siapa lagi, sama kolega sekitar, terutama mentor. Kan kita punya beberapa orang tuh yang kita jadikan mentor kita gitu kan. Itu minta saran, pendapat. Oh bagus, ya boleh gini, kira-kira sih sanggup nggak ya Pak Bu? Gitu. Insya Allah sanggup, yakin, jalankan begini-gini. Nah, kalau saya sudah yakin ya tadi itu jalan, membagi waktunya bagaimana, ya cara bagi waktunya. Biasanya saya sesibuk-sibuk apapun, secapek apapun, nyampe rumah, memang yang pertama saya kejar anak-anak. Peluk, cium, itu anak-anak. Bapaknya kan masih kerja, baliknya kan malam, jadi anak-anak itu kan, jadi anak-anak dulu, kan karena kadang tuh memang mereka tuh butuh perhatian, tapi jangan lupa suami istri di rumah juga sangat membutuhkan perhatian. Komunikasi intinya kalau menurut saya dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak juga komunikasi. Dengan suami itu dijagalah, suami istri bekerja itu komunikasi itu sangat penting. Cuma ketemu ngobrol 5 menit aja, tapi 5 menitnya itu memang benar-benar ngobrol ada kendala apa ada di kantor ya, we time. Jadi ngapain aja di kantor, sama anak pun gitu juga Jul. Nak tadi belajar apa nak di sekolah? Susah dak? Ada dak tadi yang jahat atau ada dak tadi nakal dak di sekolah? Itu tuh rutin Kalau bisa nanya sama anak Bu. Iyalah awal-awal. Iya, ayah. Ya kan kita ngajak main Jul. Jangan langsung tidur. Iya, jangan langsung tidur. Jadi saya seumur-umuran Atta itu main. Iya nak, tidur lagi nak, mama capek gitu. Tapi tetap main, capek kadang sampai jam 10, jam 12 malam Yang main. ibu gak sering, kau Niki ngantuk terus ke kantor. Itu alasan ibu. Dia main game. Tidak. Sampai dikorbankan namanya. Jampran. Jadi intinya pokoknya sesempit apapun waktu dengan anak. Nah, terus itu pagi-pagi tuh ya usahakan sebelum pergi sekolah ya sekedar nyiapkan sarapan lah. Padahal jarang juga lah Jul buat sarapan itu. Nah intinya tuh pokoknya sebisa mungkin sebelum pergi sekolah tuh tengok gitu, lihat nampak lah kalau kita berangkat kalau mau pergi gitu. Biar gak hilang. Ya gitulah intinya membagi waktu itu. Kasih sayang itu kan tidak harus selalu apa ya istilahnya tuh menurut saya walaupun setiap saat di sana gitu. Tapi perhatian kecil kita gitu kadang kan makanan belum menit paling saya tinggal telepon tolong pesankan makanan buat anak-anak gitu. Kadang kalau saya lagi dinas kemana paling saya pesan apa titip ini gitu. Pokoknya kalau waktu ke Tunggal stok seminggu makanan sudah saya siapkan dulu. Stok seminggu ya. Stok seminggu. Jadi setiap hari Sabtu itu saya pulang ke Jambi, saya belanja full untuk belanja 1 minggu itu sudah saya masukkan ke dalam kulkas. Jadi anak-anak tinggal masak, ayahnya juga tinggal masak apa itu sudah saya bumbuin, sudah saya apain ada mereka tinggal makan. Yang kayak gitulah gitu. Jadi walaupun jauh, oh nih mamanya ada nih. Nah mama tetap ada. Pinter-pinter ngasih hadiah juga ada. Ya pinter-pinter ngasih apalah itu penghargaan kecil buat anak-anak. Gitu. Paling kalau pas lagi jalan santai, ya nak mau makan apa hari ini? Gitu-gitulah. Bisa lah gitu, perhatian, kasih sayang, perhatian itu penting. Ini Bang Jul, ngomong-ngomong hadiah Bu, kita kan ada juga tuh program. Iya Bu. Tidak apa-apa lah promosi dikit Bu. Promosi dikit juga ya. Jadi gini ada kawan-kawan. promosi bahaya kita. Jadi gini kawan-kawan, kita di Sipin Bakarut ini ada program pesta hadiah dengan di BSI lah. Di BSI ya. Setiap cabang kan nanti ada beda-beda treatmentnya. Tapi khususnya di Sipin Bakarut. Jadi kawan-kawan besok nabungin Sipin Bakarudin. Nabung ke BSI Sipin Bakarudin dapatkan hadiah langsung. Tinggal pilih mau apa. Nah contohnya cuma yang lagi laku itu kayaknya koper. Berapa?
Minimal berapa? Minimal saldo 25 juta 25 rupiah. juta. Diblokir kan? Diblokir selama 1 tahun. 12 bulan. Jadi 12 blokirnya bulan. ada 3, 6 dan 12 bulan. Nanti hadiahnya tinggal pilih. Iya. Minimal 10 juta pun penempatan dana di tabungan itu udah bisa juga dapat Dapat hadiah. Iya, juga bisa dapat hadiah gitu. Seru kan nabung BSI? Nah itu Seru banget. catat ya kawannya, Iya. Sipin Bagarudin. Sipin Bagarudin, temuin Bro Jul sama Bro Oke. Kami bro-bro. Oh, iya. Kalau ini Sis. nggak mau dipanggil Mbak. Ini sih, nggak usah. Oke, kita Mau lanjut. Mau masih Bu? Hah? Masih mau dikocok Ah, ini? iyalah cepat lah. Coba ya. Nggak mau tantangan dulu. Ya, oke aja, Bu, baca. Aku ya. Iya. Ya. Kalau bisa dijawab dijawab. Kalau Iya, bisa Bu. dijawab baru kita coba Nah, tantangannya apa. ini yang konyol-konyol nanti kawan-kawan. Jadi pertanyaannya itu tidak sekedar kerja, kasihan yang kerja terus. Itu siapa yang tanya? Ini kayaknya bentuk-bentuknya Bang Andi. Bang Andi. Kita baca nih. Baca. Nah, saya baca ya kawan-kawan ya. Siapa yang paling banyak makan di rumah? Ah. Mau dimakan ke Bang Andi, Bu? Di kantor. Kalau itu udah Kalau masuk ini pertanyaan di rumah di kantor. Di rumah. di rumah. Di rumah ibu siapa yang paling banyak makan di rumah? Ini kawan-kawannya asli yo. Lagi ada Kalau kasar. yang paling banyak makan di rumah itu Bapak. iya. Sesuai dengan ukuran Iya, badan sesuai kan dengan ya. ukuran Sesuai badan. dengan ukuran Ini badan. sebenarnya pertanyaan ini cuma sekedar Iya, ala-alanya kayak Ala-ala. gitu. Tapi Itu ada gini, pertanyaan. Kak Vio itu salah satu juga yang agak banyak makannya. Kakak, Jadi kakak. cuma dia pinter. Dia siang misalnya makannya banyak. Kalau makan tuh lauknya tidak cukup satu Ki. Jadi dia kalau misalnya pergi makan ke rumah makan 3 ayam itu 2 potong tambah daging sepotongnya kayak gitu. Nasi Nasi sedikit. sedikit. Nah tapi dia Pola malam hidup tidak mau sehat. makan. Dia malam tidak mau makan. Nah, Jadi minimalisir karbo. iya meminimalis sudah ngerti deh. Kalau Iya. dulu tak ngerti lah. Kita tak SMP ngerti. kelas kayak Tapi gitu. tubuhnya bagus Bu. Ke atas. Iya. Bukan ke samping. Iya. Ah. Kurang Takutnya lebih ya. kan. Takutnya tumbuh Nah, samping kalau seperti kita- teman kita kan. Setelah. Tapi tetap inilah apa namanya itu ya Pak ayah lah. Ayah. Ayah Karena sehat. itu ayah tuh, suami itu kan pencari nafkah, Bu. Iya. Kalau lemas kan Tidak lucu. Ah. Lucu Bu. Ntar nggak ada- pembelaan kaum lelaki kan. Tidak Jadi diurus. suami iya. Tidak diurus. Nggak Dak. diurus. Iya. Kayak nggak ada istri ya. Iya. Itu lah pesan ayu. Iya. Jangan kurus-kurusnya. Kurusnya macam tidak diurus. Jadi makan Tapi perut. kalau udah gendut juga resah juga Ki. Ini kan ideal. Iya. Iya lah. Iya, Tahan iya, napas iya, lah. iya, iya, iya. Oke, lanjut Bang. Lanjut. Kita lanjut Bang. Kita lanjut Bu ya. Dapat dari ringan kan. Bismillah. Nah, ini Hari pertanyaan dari wanita nih Bu, wanita kantor. Apa yang Ibu rasakan jadi wanita karir sekaligus ibu? Oh. Bahagia, apa sedih, Tertekan. tertekan. Enggak, Jun. Kalau yang saya rasakan tuh bahagia pastilah. Bahagia pasti. Bahagia, bahagia. Karena apa? Saya itu dari kecil orang tua saya itu ya bapak sama ibu saya itu selalu ngomong nanti kalau sudah masanya bekerja harus bekerja. Perempuan itu harus bekerja, harus bisa mencari nafkah. Kalau itu pesan dari orang tua saya dan saya tidak tahu kenapa itu masuk ke sini gitu kan. Karena kenapa saya bentuk? Karena kita tidak tahu nasib ini ke depan seperti apa. Ketika kita bergantung cuma dengan suami, kita tidak tahu nanti ke depannya seperti apa. Memang kan sebaik-baiknya kalau dalam ajaran agama itu kan wanita itu di rumah. Ya kan sebaik-baiknya. Cuman kan kita juga memulai bekerja, memulai karir itu juga kan dengan niat yang baik. Membantu keluarga, ya, membantu suami, membantu keluarga. Pingin menyenangkan lah yang namanya keluarga. Tidak pingin lah dulu jalan kaki Jul kemana-mana, pergi sekolah, gitu kan ya jauh jaraknya, gitu. Sampai anak saya ceritain itu menung, deh saya adik itu nangis ngapa nak gitu kan. Kasiannya nasib mama nih. Iya, Adik juga ngomong. ada juga kasihan ada nengok mama nih kata dia. Kenapa? Dia dari kecil sampai besar jalan pergi sekolahnya jalan kaki. Emang iya juga kan zaman dulu kan Iya. pergi sekolah tuh jalan kaki. Dari kelas 1 SD itu sudah Oke, jalan. ngerasain, Bu. Iya kan. Oke, ngerasain, Bu. Tahu kan Igo kan? Nah, Iya. dari rumah saya tuh ke Igo tuh saya jalan kelas 1 SD tuh. Wih, Lumayan kan? SD? SD. SD, Kelas ya? 1 iya, kan lumayan tuh. Bang Jul anak ninja. Nah, Sudah. Ya, sudah. Oke. Jalan. Teddy naik Mercy. Oke. Nek ojek. Bu. Oke, Saya nek ojek. Nah. Sip. Terus saya pindah SMP 7. 7. Nah, itu jalan kaki dulu juga. ya, ke rumah. Tuh.
Kalau SD itu justru lebih padat jadwalnya. Jadi sampai jam 1 sekolah, istirahat sampai jam 2, jam 2 pergi lagi madrasah. Madrasahnya Oh, itu, masih ada madrasah. ya madrasah itu yang di Masjid Nurul Ihsan. Yang Nurul Ihsan, iya. Nah, itu saya madrasah. Jadi saya ceritain itu anak saya, ampun mah. Saya tuh menceritakan itu ke anak karena saya ngasih tahu anak saya bahwasanya saya juga Ya. sekolah tuh dari pagi sampai sore. Karena kan mereka pernah nanya ngapa sih harus masuk sekolah Nurul ini mah, kenapa sih harus sekolahnya dari pagi sampai sore? Nah, itu artinya saya bilang mama juga gitu dari pagi sampai sore jalan kaki lagi. Wih, dia diam kan? Kenapa nak? Siannya adik Pak Yagi. Pak Yagi mama jalan dari kecil sampai tua. Karena SMA jalan jujur. Siapa? SMA 5. Siapa 5? Lingkungannya situ lah. Di situ. Jadi kan jalan kaki juga kan ke rumah. Kuliah Bu? Kuliah jalan kaki juga. Cuma rumah kos saya dekat dengan kampus, tidak sejauh dari rumah ke sekolah gitu kan. Jadi Kuliah di luar Jambi. iya, jadi hidup saya ini banyak berjalan kaki. Saya olahraga nggak bisa. Saya cuma bisa olahraga jalan kaki sama lari. Lari dari kenyataan. Dari kenyataan. Kayaknya kita ini Bel, dua pertanyaan lagi. Ya, belum tanya lagi Bel. Iya. Nanti kalau diterusin Iya, Bu, nggak bisa selesai kita Bu. Oh gitu. Nggak selesai. Semoga pertanyaan saya Habis ya? gitu. Oh, udah apa-apa. Udah apa-apa, tenang. Lanjut lah, Jo habisin lah, langsung. Habisin. Karena nak nyampe setengah jam nanti. Kayak mana Pak Direktur? Habisin. Lanjut. Udah apa-apa. Lanjut Pak Direktur. Bisa. Bisa.